Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilazalia dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan meresum presentasi teman saya yang berjudul Faktor Penyebab Korupsi. Faktor penyebab korupsi itu berasal di dalam diri seorang koruptor atau berasal dari luar juga. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi 3, yaitu faktor umum, faktor internal atau yang berasal dari dalam diri koruptor, dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri koruptor. Dari faktor umum ini dibagi menjadi 4, yaitu faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Yang pertama, faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum dilihat dari dua sisi, yaitu dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan yang diskriminatif atau tidak adil. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang kaya, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya. Kemiskinan disebabkan oleh korupsi. Yang keempat yaitu organisasi. Organisasi dalam arti yang luas termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat, organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi. Biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang untuk kesempatan terjadinya korupsi, bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Kemudian yaitu faktor internal yang berasal dari aspek individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia yang selalu kurang dan tidak mensyukuri apa adanya. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif, seperti kehidupan di kota besar yang mendorong gaya hidup konsumtif. Karena kalau tidak mengikuti gaya hidup, nanti dibilangnya ketinggalan zaman. Kemudian aspek sosial perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 3. Ekonomi, politisi, dan organisasi. Ketidaksadaran masyarakat yang tidak memperhatikan secara kritis tindakan korupsi. Yang pertama, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi. Misalnya, dari mana kekayaan itu didapatkan? Mereka tidak tahu, mereka hanya menghormati siapa yang kaya dan itu yang dihormati. Kemudian, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Selanjutnya, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan. Dan pemberantasan korupsi. Kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan secara umum. Pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional atau pengawasan dari kewenangan dan pengawasan langsung oleh pimpinan.
Dan pengawasan bersifat eksternal yang meliputi pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Pengawasan ini kurang efektif karena beberapa faktor. Di antaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas, serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas sendiri. Terima kasih. Sekian resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.